Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan kita di JN TV Channel bersama dengan Bapak Ustadz Jamaluddin dan Bapak Ustadz Sugiarto. Alhamdulillah kami sengaja datang ke tempat ini di lokasi Balong Bunder yang sengaja kita datang ke tempat ini dalam rangka kita mentadaburi serta mentafakuri tentang betapa luasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting adalah sengaja kami datang ke tempat ini dalam rangka untuk kita mengambil hikmah, ibrah, serta pelajaran dari proses lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan dipaparkan oleh guru-guru kita ini. Mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada Bapak Ustadz Sugiarto selaku sahibul maqam di tempat ini. Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, barakallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita dari JN Channel bersama dengan pemirsa YouTube sengaja datang kemari untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari momen penting kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Ustadz bisa dapat menjelaskan tentang sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang pribadi umur serta akhlak mulia beliau. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa YouTube UJN TV Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di kawasan alam terbuka, yaitu kawasan Balong Gunung Bunder di kaki Gunung Salak yang sangat indah. Berbicara tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz, mungkin tidak akan cukup waktu untuk membahasnya, karena begitu hebat, begitu mulia, begitu agung sosok beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah dalam bentuk nur terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan dalam sejarah Nur Muhammad. Itu artinya bahwa di saat-saat alam semesta belum tercipta, Nur Muhammad itu sudah ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang mempersiapkan seorang manusia yang begitu dimuliakan dan mulia, bukan hanya dalam pandangan manusia tapi juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan sosok pribadi Rasulullah bisa dibagi 3 bagian. Yang pertama, secara pribadi beliau punya kepribadian yang sangat luhur dan mulia. Beliau hatinya sangat lemah lembut kepada siapa saja yang memang layak disikapi secara lembut. Tapi di sisi lain, Rasulullah juga punya sifat yang keras dan tegas kepada siapa saja yang layak ditegasin dan dikerasi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepribadian yang seperti itu memang Allah persiapkan, karena nanti di ke depan pada saat beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, beliau akan berhadapan-hadapan dengan berbagai macam manusia di sekitar beliau. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada keluarga. Beliau sosok kepala keluarga yang sangat menyayangi dan mencintai kehidupan keluarganya. Beliau sayang terhadap anak-anaknya, sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Kemudian beliau juga sayang terhadap istri-istrinya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, khairukum li ahli, berbuat baiklah kalian kepada keluarga kalian.
wa ana khairun li ahli, dan aku adalah sosok yang baik terhadap keluarga. Ini membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keluarganya adalah sosok yang baik, penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, sosok Rasulullah di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah umat. Rasulullah tidak kalah perhatian terhadap umatnya. Ini terbukti bahwa tatkala di akhir kematiannya, di akhir hidupnya, menjelang kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingat hartanya, tidak mengingat keluarganya, tidak mengingat pribadinya, tapi yang diingat adalah umatnya. Umatku, 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 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, ummati, ummati. Inilah bagian terkecil sifat dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ungkap pada saat ini. Sebenarnya teramat banyak dan teramat luas, tapi kalau kita bahas pada kesempatan ini tidak cukup. Begitu. Jamaah YouTuber, kita telah tadi sama-sama mendengarkan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian besar dan luhurnya akhlak beliau, paling tidak tadi sudah mewakili sedikitnya Ustaz ya, kalau disampaikan waktunya cepat ya. Nah sekarang kita akan sampai kepada Pak Ustadz Jamal, bagaimana kita sebagai umat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kewajiban kita Ustaz, dan seperti apa sikap kita untuk bagaimana cara menteladani Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersolawat hanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana cara kita menteladani Rasulullah SAW. Terkait menteladani, terlebih dahulu barangkali kita harus mengetahui sosok Rasulullah. Sosok Rasulullah sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz kita, guru kita, Sugianto. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui Rasulullah? Tentunya kita harus tumbuh rasa cinta, rasa ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita harus mengetahui pula dalil-dalil tentang dasar-dasar bagaimana supaya kita mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan pengertian yang bebas, kalau kita tidak mencintai Rasulnya dan kita tidak bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran tadi dengan berselawat kepada Rasulullah. Malaikat-malaikatnya juga berselawat kepada Rasulullah. Dan bagaimana kita yang sudah mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitabnya yang begitu indah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, hai Muhammad, katakanlah jika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mencintai Allah, hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah mencintai kita semua.
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kalian Allah mengampuninya kepada kita. Dan jangan lupa pula, dengan sudah terbangun cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, bukti bahwa cinta kita kepada Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman tadi, banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Allah sendiri bersolawat kepadanya. Malaikat-malaikatnya juga bersolawat kepadanya. Bagaimana dengan kita yang sudah mencintai kepada Rasulullah, Allah dan Rasulullah? Kira-kira seperti itu. Baik pemirsa, tadi Pak Ustadz Jamaluddin sudah menerangkan tentang bagaimana cara kita mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dengan bersalawat, gitu kan ya. Kemudian dengan mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah. Berarti dari apa yang tadi disampaikan Ustadz Jamal, cinta sama Nabi hukumnya wajib, Ustadz ya. Wajib. Bagi kita umatnya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, hukumnya wajib. Ada gak Pak Ustadz keutamaan tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kan katanya ada riwayat kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu bekal buat menghadapi hari kiamat. Itu bagaimana penjelasannya kita? Baik, di dalam keterangan bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berbagai keistimewaan dan sebuah reward prestasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, akan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, akan diberikan syafaat, pertolongan bagi umatnya yang senantiasa banyak-banyak mencintai beliau. Kemudian yang ketiga, Rasulullah akan memanggil setiap umatnya yang memang mereka cinta terhadap beliau bersama-sama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari beberapa keistimewaan untuk dalam rangka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Ustaz Jamal bisa memberikan tambahan-tambahan yang lain. Silakan. Ya, sebenarnya terkait dengan reward, artinya hadiah-hadiah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, dan tentunya bukan hanya sekedar cinta, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya yang sudah didasari dengan keimanan, dan juga tumbuh cinta kita kepada Rasulullah, rewardnya cukup banyak dan cukup luas. Ya, tadi dikatakan kalau bukan Nur Muhammad, kita pun tidak mungkin ada. Alam ini juga mungkin tidak ada. Itulah salah satu hadiah daripada Rasulullah, diciptakannya Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau aku utus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sebagai rahmat untuk alam ini. Jadi sebagai rahmat untuk alam ini. Semua yang ada di dunia ini adalah rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali riwayatnya. Mungkin riwayat yang jangan kita lupakan, banyak-banyaklah berselawat. Kalau kita berselawat satu kali, itu dilipat gandakan. Malaikatnya Allah berselawat 10 kali. Itu baru satu kali. Seandainya kita berselawat 2 kali, itu bisa 20. Kalaulah kita malas-malasnya berselawat gitu ya, ya sangat pelit ya, sangat bahil jika kita tidak pernah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi, kalau kita memiliki sesuatu yang diistimewakan oleh kita, misalnya anak ini satu-satunya
belahan jiwa kita, yang selalu disayang, yang selalu dicintai oleh kita. Lalu datanglah ulang tahunnya, kita akan menyediakan segala sesuatunya untuk ulang tahun anak kita. Bagaimana? Kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagian cara kita mengungkap kita ya. Oh iya, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah juga dan sahabat-sahabat. Ketika Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, Rasulullah sendiri sudah mengulang tahuni atas kelahirannya itu. Terbukti Rasulullah dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan puasa di setiap hari Senin. Tentunya dilanjutkan dengan hari Kamis. Itu kan sunnah Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Ya tadi, kalau kita memiliki sesuatu yang istimewa, itu pasti diistimewakan ulang tahunnya. Itu di urusan dunia. Urusan cinta kepada Rasulullah bukan hanya urusan di dunia, akan berlanjut di akhirat nanti. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka ulang tahun inilah Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya apa adanya. Harus kita persiapkan dengan matang. Ya minimal sekali kita bersolawat ya Ustaz ya. Bersolawat itulah barangkali harus diperbanyak. Kalau kita memiliki sesuatu untuk siar, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, untuk menyampaikan tentang sunnah-sunnah Rasulnya kepada yang lain, sehingga kita mendapatkan syafaatnya semuanya. Amin, Demikian. amin ya Rabbal alamin. Demikian pemirsa YouTube, kita sudah mendengarkan keterangan-keterangan mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang pribadi luhur Muhammad SAW, dan juga tentang bagaimana sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya kita mencintai, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, kemudian kita menyiarkan Islam lewat peringatan Maulid Nabi gitu Ustaz ya. Betul. Dan tentu semuanya itu insya Allah akan menjadi bekal bagi setiap kita di kehidupan hari kiamat nanti. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya insya Allah kita akan bersama-sama mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi akan mencintai setiap umat yang mencintainya, dan kita akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Bagaimana Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai insya Allah. Terima kasih Ustaz Jamal, terima kasih Pak Ustaz Yanto. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan buat kita semua, terutama pemirsa YouTuber. Salam dari kami UGM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.